Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong mengalahkan monster yang muncul di rest area tempat bus itu berhenti, saat ini terlihat bus itu melanjutkan perjalanannya bersama dengan pemilik menara sihir. Di sana Kipong terlihat sangat bosan karena hanya duduk diam saja yang disadari oleh pemilik menara sihir. Maka dari itu pemilik menara sihir pun basa-basi mengatakan bahwa menaiki bus saat ini memanglah memakan waktu yang lama. Sebab saat bencana besar terjadi bus sama sekali tak ada yang beroperasi. Kipong pun membenarkan perkataan pemilik menara sihir itu karena itu juga merupakan sebuah kenangan lama yang sudah terasa sangat samar. Mendengar hal itu, pemilik menara sihir pun terlihat bingung serta menduga jika Kipong pernah menaiki mobil pribadi atau semacamnya dahulu. Kemudian memberanikan diri untuk bertanya sesuatu kepada Kipong, yaitu di manakah tempat Kipong bertemu dengan Sisu. Sebab selama ini dirinya belum pernah menemui penyihir sekuat Sisu. Dan dalam hati berujar jika sebagai penyihir, dirinya bahkan tak akan bisa mencapai levelnya. Kemudian sembari tersenyum berkata bahwa dirinya ingin lebih banyak tahu tentang Sisu. Kipong pun menanggapinya dengan berujar agar saat ini pemilik menara sihir mencari tahu keberadaan monster itu dengan benar. Setelah itu, nanti dirinya akan memperkenalkan Sisu kepadanya. Pemilik menara sihir itu pun terlihat sangat senang saat mendengar jawaban dari Kipong itu. Kemudian tak lama setelah itu, mereka berdua pun turun di sebuah halte bus dan pemilik menara sihir pun menginfokan bahwa monster itu ada di tempat ini. Walaupun tempat ini terlihat terlalu terbuka, namun di sini tak banyak orang dan tak buruk juga untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi. Lalu menggunakan sihir roh angin untuk melakukan scan wilayah luas. Bersamaan dengan hal itu, sebuah scan area luas pun dilakukan dan pemilik menara sihir pun menunjukkan arah di mana monster itu berada saat ini. Mendengar hal itu, Kipong pun mengajak pemilik menara sihir untuk segera menuju ke tempat itu. Pemilik menara sihir pun bersiap untuk menggunakan sihir terbang miliknya, namun dengan santainya Kipong langsung meraih tubuh pemilik menara sihir yang membuatnya pun terkejut, dan setelah itu memintanya untuk berpegangan erat, lalu melompat terbang menuju ke tempat itu. Pemilik menara sihir pun merasa terkejut dengan apa yang Kipong lakukan itu, sebab menurutnya yang Kipong lakukan saat ini bukanlah sebuah tipe sihir terbang. Tak lama setelah itu mereka pun mendarat di sebuah puncak gunung yang disebutkan oleh pemilik menara sihir sebelumnya. Akan tetapi setelah mendarat, Kipong meragukan perkataan pemilik menara sihir itu karena di sana tak ada sosok dari monster itu. Sedangkan pemilik menara sihir merasa yakin jika monster itu seharusnya memang berada di sini dan dirinya juga masih bisa merasakan keberadaannya di tempat ini. Lalu menduga jika kemungkinan monster itu ada di bawah mereka. Mendengar hal itu, Kipong pun bertanya apakah ada makhluk hidup yang ada di sekitar tempat ini. Pemilik menara sihir pun kembali melakukan scan miliknya dan terlihat kelelahan lalu menginfokan jika tak ada makhluk hidup selain tanaman yang ada di sekitar mereka. Mendengar hal itu, Kipong pun meminta pemilik menara sihir untuk menjauh dan dirinya pun melompat ke udara
lalu turun menerjang ke arah gunung yang sudah tertutup batu itu dan juga menembusnya. Setelah Kipong memasuki kawah gunung itu, pemilik menara sihir pun mengikuti masuk ke dalam kawah itu, serta melihat Kipong yang tengah berdiri di pinggir kawah yang penuh dengan magma panas di sana. Kipong pun bertanya, apakah benar monster itu ada di dalam magma ini? Jika iya, bagaimana cara mengeluarkannya? Dengan tatapan tak berdayanya, pemilik menara sihir pun berujar bahwa jika Sisu ada di dalam situasi saat ini, pasti dia bisa melakukannya. Bersamaan dengan hal itu juga, dalam hatinya pemilik menara sihir berujar bahwa dirinya tak memiliki cara untuk ke bawah. Walaupun memakai barir, pasti tak akan tahan lama. Sebab tubuh manusia tak akan bisa bertahan untuk masuk ke dalam magma. Seorang player saja pasti akan memiliki batasan tertentu untuk bisa bertahan di dalam magma sepanas itu. Namun untuk mencari dan bertarung melawan musuh itu mendekati mustahil. Kemudian meminta maaf kepada Kipong karena dirinya tak memiliki cara untuk memasuki magma itu karena kemampuannya yang masih kurang. Namun dengan santainya Kipong berujar bahwa jika mereka tak bisa masuk, maka mereka harus membuat monster itu keluar dari tempat itu. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun mengaktifkan skill penguatan tubuh miliknya, di mana hal itu tak dapat dilakukan dengan sihir sebanyak apapun yang hanya dimiliki oleh Kipong saja, yaitu sebuah tinju miliknya. Benar saja, dengan kekuatan tinju miliknya, Kipong pun menghempaskan magma yang ada di hadapannya hingga membuat monster yang bersembunyi di dalam magma itu pun terlihat. Sedangkan monster itu yang tengah tertangkap basah di tempat persembunyiannya terlihat dan berujar bahwa dirinya meminta kepada sistem miliknya untuk bertarung selama rehabilitasi fisik masih berlangsung. Setelah melihat sosok monster itu, Kipong pun dengan tatapan tajamnya bertanya, apakah dia pikir dia bisa kabur dari dirinya? Monster itu pun memutuskan untuk menyesuaikan level dengan musuh dan melepaskan seluruh batasan lalu menyerang Kipong hingga membuat sebuah ledakan besar yang membuat pemilik menara sihir pun terlihat mengkhawatirkan Kipong. Akan tetapi kekhawatiran itu sama sekali tak diperlukan karena semua serangan monster itu bisa ditangkis oleh Kipong. Lalu setelah itu melemparkan monster itu ke atas udara keluar dari dalam kawah gunung itu. Dalam situasi tersebut, monster itu pun sembari terlempar di atas udara masih sempat kembali menyerang Kipong, sembari berujar bahwa saat ini belum saatnya bagi Kipong untuk menghadapi dirinya. Sebab semuanya harus masuk akal karena tak masuk akal jika dirinya akan kehilangan nyawanya sekarang juga. Ditambah lagi jika Kipong menyerang dirinya sekarang, maka dimensi ini akan berada dalam sebuah krisis. Sembari menghindari serangan dari monster itu, Kipong pun berujar bahwa semua bisa masuk akal bagi dirinya, dan jika memang dimensi ini akan hancur, berarti kejadiannya akan menjadi seperti itu, serta hidup dengan masuk akal. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun memukul tepat di perut monster itu yang membuatnya kembali terpental ke udara hingga sampai di luar angkasa dan langsung disambut dengan pukulan aura yang sangat besar tepat mengenai badan monster itu yang merupakan serangan dari Kipong. Setelah melepaskan pukulan yang tepat mengenai monster itu, Kipong pun meminta agar pemilik menara sihir segera mencari kembali keberadaan dari monster itu, sebab dirinya masih belum menghabisinya. Karena monster itu ingin menghabisi Sisu, dirinya tak akan membiarkan monster itu kehilangan nyawanya dengan indah dan mudah.
Sedangkan di luar angkasa saat ini terlihat bahwa monster itu sedang bersandar di sebuah satelit dan sedang menganalisis probabilitas untuk menyingkir atau kembali bertarung, dan mencoba cara lain lagi untuk memperoleh cara lain dengan tingkat keberhasilan yang paling tinggi. Dan saat ini di atas bumi terlihat bahwa pemilik menara sihir berhasil menemukan posisi monster itu berada saat ini, dan berujar bahwa dirinya lah yang akan menangkapnya sembari bersiap membentuk sebuah sihir seperti tombak petir yang ada di atasnya. Akan tetapi selama dalam proses itu, Kipong tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya saja yang akan melakukannya. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun memegang petir yang berbentuk seperti tombak itu dan meminta agar pemilik menara sihir segera menandai di mana posisi monster itu berada. Mendengar hal itu, pemilik menara sihir pun menggunakan energi enemy indicating yang memberikan sebuah tanda di mana lokasi tepatnya monster itu berada. Setelah itu, Kipong pun melemparkan panah itu dengan kekuatan yang luar biasa sembari berkata, "Jatuhlah." Bersamaan dengan hal itu juga di luar angkasa, tempat monster itu berada, terlihat bahwa monster itu tengah mendeteksi adanya sebuah proyektil yang mendekat dan 100% akan terkena serangan itu. Maka dari itu saat ini monster itu pun meminta kepada sistem untuk melaksanakan pertahanan darurat yang membentuk sebuah barrier yang melindunginya. Benturan antara barrier dan serangan yang dilancarkan Kipong pun terjadi yang membuat barrier itu pun hancur serta menembus dada monster itu. Diakibatkan hal itu, monster itu pun kehilangan kesadaran sejenak dan dengan kecepatan penuh kembali terjatuh ke tempat Kipong berada hingga membuat sebuah bekas besar di atas tanah. Dalam kondisi tersebut, monster itu pun bergumam bahwa hasil analisisnya berbeda dan mustahil akan bisa melarikan diri dari musuh dengan kondisi seperti ini. Sedangkan Kipong saat ini terlihat mendekati monster itu dan menanyakan siapakah identitas monster itu sebenarnya. Monster itu pun menanggapinya dengan menjelaskan bahwa dirinya adalah keseimbangan dunia. Demi menjaga keseimbangan, dirinya akan menyingkirkan hal-hal yang tak diperlukan. Kipong pun terlihat bingung dengan pengakuan itu dan bertanya kenapa dia yang disebut keseimbangan itu tak muncul saat orang-orang sedang kehilangan nyawanya. Monster itu pun beralasan bahwa itu karena memang harus terjadi seperti itu. Sebab keseimbangan itu tak ada alasan ataupun keadaan. Kipong pun menanggapinya dengan bertanya, lalu kenapa baru kali ini monster itu ingin menghabisi Sisu? Monster itu pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa semua itu demi menyesuaikan skala keseimbangan. Jadi dirinya harus melakukan sesuatu sebelum dunia ini runtuh. Setelah mendengar hal itu dengan menahan kemarahannya, Kipong pun bertanya untuk terakhir kalinya apakah dirinya juga termasuk di dalam skala keseimbangannya itu. Monster itu pun kembali menjelaskan bahwa Kipong itu berada di luar standar dan tak ada di dalam skala itu. Namun semua keseimbangan di dalam dunia dihancurkan oleh karena itu. Keakuratan perhitungannya juga 99% dan tak ada yang aneh kali ini. Kipong pun menanggapi dengan ekspresi kemarahannya, berujar bahwa dirinya sama sekali tak tahu hal semacam itu. Tapi jika monster itu mencoba untuk menghabisi Sisu, maka dia harus membayarnya. Monster itu pun kembali menanggapi dengan mengatakan jika Kipong menghabisi dirinya, dunia ini pasti juga akan hancur.
Namun Kipong tak peduli akan hal itu, karena yang lebih penting monster itu akan kehilangan nyawanya kali ini. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun melayangkan pukulannya ke arah monster itu, yang langsung melenyapkannya seketika hingga membuat sebuah bekas besar di atas tanah. Tak hanya itu saja, pemilik menara sihir yang juga melihat kekuatan Kipong itu pun terkejut, karena Kipong memiliki tenaga yang luar biasa besar seperti itu, tak seperti manusia biasa. Sedangkan Kipong berujar bahwa dirinya bisa merasakan jika monster itu sudah benar-benar lenyap. Dan setelah itu mengajak pemilik menara sihir untuk segera kembali ke rumah. Kemudian berpindah di rumah Kipong. Saat ini terlihat bahwa Sisu sedang beristirahat dan terbangun karena merasakan jika Kipong sedang bersama dengan wanita lain saat ini. Namun tiba-tiba Sisu dikejutkan dengan suara Bongsun yang menyapanya. Dengan ekspresi cerianya, Sisu pun bertanya apakah Bongsun yang sudah merawat dirinya, lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bongsun. Bongsun pun sembari membawa minuman di atas nampan balik bertanya apakah kondisi Sisu baik-baik saja saat ini, sebab baru pertama kali ini dirinya melihat Sisu bisa terluka. Sisu pun menghela nafas sembari menanggapi bahwa sepertinya ini memang pertama kalinya dirinya terluka dan juga benar-benar hampir kehilangan nyawanya semenjak bersama dengan Kipong. Akan tetapi dengan sedikit keraguannya, Bongsun pun berkata bahwa saat melihat luka Sisu tak ada darah sama sekali, jadi dirinya menyimpulkan bahwa Sisu bukanlah seorang manusia. Namun Sisu yang mendengar hal itu pun terlihat senang karena Bongsun bisa menganggapnya sebagai seorang manusia. Bongsun pun membenarkan kata-kata dari Sisu itu walaupun dalam hatinya merasa aneh, karena tak akan ada orang yang mengira jika Sisu adalah makhluk hidup lain, bukanlah manusia. Sedangkan Sisu sembari mengedipkan sebelah matanya berujar bahwa jika Bongsun sudah mengetahui bahwa dirinya bukanlah manusia, maka itu tak akan menjadi masalah baginya. Lalu setelah itu Bongsun pun kembali bertanya apa yang sebelumnya Sisu katakan saat dirinya datang. Sisu pun menanggapi bahwa dirinya merasakan saat ini Kipong sedang bersama dengan wanita lain, dan dia juga cukup bagus dalam melakukan tugasnya. Itulah yang membuat dirinya sedikit khawatir. Bongsun yang mendengarnya pun menanggapi dengan mengatakan bagaimana Sisu bisa tahu akan hal itu. Sisu pun berkilah dengan berujar bahwa bisa dibilang itu adalah naluri seorang wanita. Namun setelah itu sedikit merasa aneh, karena tentu saja Kipong pasti akan melakukan urusannya dengan benar. Namun kenapa dirinya tiba-tiba merasa ada yang mengganjal seperti ini? Lalu mencoba menepis pikiran itu dengan menduga bahwa sepertinya dirinya belum pulih sepenuhnya, atau mungkin karena Kipong tak ada di sampingnya saat ini. Setelah itu meminta Bongsun untuk membangunkan dirinya saat Kipong sudah pulang, karena sepertinya saat ini dirinya butuh waktu untuk tidur lagi. Bongsun pun bingung dengan apa yang Sisu katakan itu, namun tetap membiarkannya kembali beristirahat. Kemudian di dimensi lain terlihat bahwa ada dua orang Kipong yang saling berhadapan di tengah kota yang sudah hancur. Di sana mereka membicarakan tentang pergi ke dimensi tempat Kipong berasal. Namun mereka masih ragu karena belum sanggup untuk mengalahkan Kipong yang ada di sana. Sedangkan untuk pergi ke sana hanya bisa satu orang saja yang bisa pergi. Maka dari itu, saat ini di antara mereka berdua hanya salah satu yang bisa pergi dan pertarungan keduanya pun tak terhindarkan.
lalu berpindah di tempat Kipong dan pemilik menara sihir yang sedang menaiki bus berada saat ini. Terlihat bahwa mereka menaikinya untuk kembali ke rumah, dan terlihat bahwa saat ini pemilik menara sihir merasa canggung menatap Kipong yang duduk di sebelahnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.